Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kaifa halukum ananda-ananda sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, qadarullah hari ini kita semua belajarnya kembali online ya, dan insya Allah hari ini agendanya yaitu untuk murojaah pelajaran yang telah kita pelajari. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Taib ananda sekalian, nah yang pertama kita pelajari adalah tentang iman kepada Rasul. Nah sekarang Ustazah mau nanya, ada berapa nabi dan rasul yang kita ketahui? Sahih, ada 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Ya, nama-namanya yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama 25 nabi. Nah, sedangkan ada Rasul Ulul Azmi. Ya, di antara 25 nabi itu ada yang disebut dengan Ulul Azmi. Nah, siapakah Ulul Azmi ini? Siapa saja? Ada yang tahu? Naam, sahih. Ya, Ulul Azmi itu ada 5 orang, ada 5 nabi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah nama Nabi atau Rasul Ulul Azmi. Baik, Ustazah lupa nanya. Kalau Nabi dan Rasul itu apa ya bedanya? Nah, kalau Nabi itu artinya pembawa berita. Jadi Nabi itu menyampaikan, menerima wahyu dan menyampaikan syariat yang sebelumnya. Kalau Rasul itu yaitu utusan Allah. Ya, para Rasul ini menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru. Ya, mengajarkan syariat baru. Taib ananda sekalian, nah para Nabi dan Rasul ini memiliki 4 sifat utama. Apa saja 4 sifat utama tersebut? Nah, yang pertama sidik, yaitu jujur. Kemudian amanah, ya dapat dipercaya. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian yang keempat fatonah, yaitu cerdas dan pintar. Nah, para nabi dan Rasul ini juga memiliki mukjizat ya. Mukjizat para nabi dan Rasul ya. Mukjizat itu yaitu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mukjizat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul. Nah, mukjizat ini banyak ya. Misalkan mukjizatnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini mampu membuat perahu besar di tengah daratan ya, sehingga dapat menampung kaumnya yang beriman. Nah, kemudian juga mukjizatnya Nabi Ibrahim ya, yaitu tidak terbakar api ya. Tidak terbakar api saat Nabi Ibrahim ini dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul ya. Misalkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ya, itu memiliki mukjizat yang berbeda dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ya. Ananda semua dapat nanti kita bisa dibaca lagi di bukunya ya.
Nah, kemudian kemarin juga kita mempelajari tentang qanaah, ya. Apa itu qanaah? Ya, masih ingat apa itu qanaah? Sahih, qanaah artinya merasa cukup dan puas terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau qanaah ini, ya, orang yang bersifat qanaah ini maka dia telah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya, dan lawannya dari qanaah ini adalah tamak dan rakus, ya. Tamak itu dia tidak merasa puas, ya, dia masih belum cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda sekalian, nah selain qanaah kita juga telah mempelajari tentang adab makan dan minum, ya. Jadi ketika kita makan dan minum itu ada adab-adabnya, ya, dan kita harus meniru atau kita harus melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun adab-adab makan, yang pertama, siapa yang masih ingat adab makan? Ya, samillah, ya. Adab makan yang pertama yaitu membaca bismillah, ya. Kemudian adab yang kedua yaitu wakul biyaminika, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Dan yang ketiga wakul mimma yalika, ya, makan dengan apa yang di dekatmu. Jadi adab makan itu yang pertama baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di dekat kita. Nah, kemudian juga ada adab-adab dalam minum. Nah, adab dalam minum ini yang pertama kita tidak boleh minum sambil berdiri. Dan yang kedua kita minum dengan tangan kanan, ya. Jadi makan atau minum pakai tangan kanan, ya. Itu adab-adab dalam makan dan minum. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita mempelajari azan dan iqamah. Ya, masih ingat apa itu azan? Na'am, sahih. Azan itu adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan sholat. Nah, habis itu ada iqamah, ya. Apa itu iqamah? Ya, iqamah itu seruan agar segera berdiri untuk sholat, ya. Atau iqamah juga menjadi tanda bahwa sholat segera dimulai. Nah, azan ini, ya, orang yang selalu azan, orang yang mengumandangkan azan ini disebut muazzin, ya. Muazzin, ya, orang yang mengumandangkan azan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 muazzin. Siapa aja muazzinnya Rasulullah? Naam, sahih. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian untuk menjadi muazzin ini, ya, tidak sembarangan orang dapat menjadi muazzin. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus laki-laki dan beragama Islam. Kemudian memiliki suara lantang. Kemudian yang ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Dan yang keempat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih, ya, tidak berlebihan dan juga tidak tergesa-gesa. Baik ananda sekalian, nah lafaz azan dan iqamah ini, ya, telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi lafaz azan, ya, apalagi merubahnya. Ya, ini tidak boleh. Karena apa? Karena lafaz azan ini telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, setelah itu, ya, ketika mendengar azan, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai seorang muslim, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika kita mendengar azan ketika sedang bermain, maka kita harus berhenti dari bermain dan dari segala kegiatan duniawi. Ya, kemudian kita mendengarkan kumandang azan, ya, kita mendengarkannya, tidak mengobrol. Nah, setelah itu kita menjawab azan. Ya, dan setelah menjawab azan, maka kita
berdoa ya, berdoa setelah azan. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita mendengar azan. Taib ananda-ananda sekalian, ini murajaah kita untuk hari ini. Ya, insya Allah nanti ada soal ya yang harus ananda kerjakan. Nah, taib, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.